Langkah pertama, kita membuka terlebih dahulu program SPSS. Kebetulan kali ini saya akan mengoperasikan statistik deskriptif berbentuk cross tab atau tabulasi silang. Sekarang kita klik pada layar yang berjudul Untitled. Kemudian klik variable view. Di kolom name, saya akan memasukkan data yang saya punya. Variabel datanya berupa nomor responden yang disingkat menjadi NORES, kemudian nama, umur, dan tinggi badan yang disingkat menjadi TB. Kemudian di kolom type, nama diisi dengan string. Dan yang lainnya semua diisi dengan numerik. Pada kolom desimal, semua diisi dengan angka 0 karena tidak membutuhkan beberapa angka di belakang koma. Di kolom label, NORES ditulis menjadi nomor responden, nama tetap ditulis menjadi nama, umur tetap ditulis juga menjadi umur, dan TB ditulis menjadi tinggi badan. Di kolom measure, NORES diisi dengan nominal. Untuk nama, diabaikan saja karena sudah otomatis terisi dengan nominal. Kenapa bisa seperti itu? Karena tipenya itu string. Dan untuk yang lainnya diisi dengan scale. Selanjutnya, klik data view untuk menginput data. Kemudian, pada bagian NORES diisi sesuai dengan jumlah banyaknya responden yang ada. Kebetulan dalam data ini, jumlah responden sebanyak 25 orang. Pada bagian nama, misal nomor 1 nama respondennya bernama Ceca, yang kedua Ijal, yang ketiga Hafna, yang keempat Iyas, yang kelima Salman, yang keenam Emma, ketujuh Iva, kedelapan Vina, kesembilan Pipik, 10 Fadel, 11 Ivi, 12 Mela, 13 Opi, 14 Faki, 15 Dik-Dik, 16 Cepi, 17 Raisya, 18 Nahdan, 19 Raihan, ke-20 Mia, ke-21 Seni, ke-22 Eci, ke-23 Fikri, ke-24 Novia, dan ke-25 Fani. Nah, setelah selesai diisi semua bagian nama, kemudian lanjut pada bagian umur. Misalkan responden yang pertama itu berumur 59 tahun, yang kedua 57 tahun, yang ketiga 55 tahun, yang keempat 27 tahun, yang kelima 60 tahun, yang keenam 36 tahun, yang ketujuh 24 tahun, yang kedelapan 57 tahun, yang ke-9 59 tahun, yang ke-10 56 tahun, yang ke-11 49 tahun, ke-12 58 tahun, 13 64 tahun, ke-14 60 tahun, ke-15 58 tahun, ke-16 55 tahun, ke-17 58 tahun, ke-18 64 tahun, ke-19 50 tahun, ke-20 58 tahun, yang ke-21 berumur 62 tahun, ke-22 58 tahun, 23 berumur 48 tahun, yang ke-24 berumur 58 tahun, dan responden yang terakhir ke-25 berumur 22 tahun. Setelah bagian NORES, nama, dan umur sudah terisi, lanjut pada bagian tinggi badan. Dimisalkan responden pertama memiliki tinggi badan 158 cm, yang kedua 169 cm, yang ketiga 156 cm, yang keempat 159 cm, yang kelima 180 cm, yang keenam 169 cm, yang ketujuh 158 cm,
yang ke-8 159 cm, yang ke-9 168 cm, yang ke-10 169 cm, yang ke-11 169 cm, yang ke-12 159 cm, yang ke-13 172 cm, yang ke-14 169 cm, yang ke-15 178 cm, yang ke-16 167 cm, yang ke-17 155 cm, yang ke-18 175 cm, yang ke-19 177 cm, yang ke-20 173 cm, ke-21 158 cm, ke-22 178 cm, ke-23 162 cm, yang ke-24 175 cm, dan responden terakhir yang ke-25 165 cm. Nah, setelah semuanya sudah terisi, kita sekarang akan merank cases umur. Gunanya rank cases itu untuk mengurutkan sebuah isi dari variabel umur yang akan dimunculkan pada variabel baru. Untuk caranya, klik transform, lalu pilih rank cases dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom variabel, pilih umur. Kemudian pada rank types, centang rank, kemudian centang pula entiles. Dan entiles-nya diganti menjadi 2 karena hanya akan memunculkan umur yang dikategorikan sebagai umur muda dan umur yang tua. Kemudian klik continue. Nah, yang lainnya dibiarkan secara default saja. Kemudian klik OK, dan akan muncul hasil output seperti yang bisa kita lihat ini. Dapat dilihat pada data view terdapat 2 variabel baru, yaitu rumur dan numur. Pada kolom numur terdapat 2 kategori yang berbeda, maka dari itu kita perlu mengubah kategori angka tersebut dengan mengklik variabel view. Caranya adalah dengan mengisi kolom values variabel numur dengan kode 1 untuk umur yang berkategori muda dan 2 untuk umur yang berkategori tua. Kemudian klik OK. Dan kemudian klik data view. Maka akan langsung terlihat kategori-kategori umur yang termasuk ke dalam kategori umur tua dan umur muda. Dapat terlihat bahwa kategori umur di atas 57 tahun itu termasuk kategori umur tua. Sedangkan untuk kategori umur di bawah 57 tahun itu termasuk dalam kategori umur muda. Nah, sekarang lanjut untuk merank cases tinggi badan. Caranya sama seperti tadi, klik transform, kemudian pilih rank cases. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Dalam variabelnya, masukkan tinggi badan. Rank types-nya centang rank, centang entiles juga, namun entiles-nya diganti menjadi 3 karena akan memunculkan kategori tinggi badan yang pendek, sedang, dan juga tinggi. Kemudian klik continue, dan yang lainnya biarkan saja secara default terisi sendiri. Lalu klik OK. Nah, akan muncul hasil output seperti ini. Dan bisa kita lihat di data view muncul variabel baru berupa RTB dan NTB. Pada bagian NTB terlihat terdapat 3 kategori yang berbeda namun masih berbentuk angka. Maka kita ubah terlebih dahulu dengan mengklik variabel view dengan melihat variabel NTB pada kolom values diganti dengan kategori pertama itu ialah orang yang memiliki tinggi badan yang pendek. Kategori kedua, orang yang memiliki tinggi badan yang sedang, dan kategori ketiga, orang yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita lihat perubahannya pada data view. Dapat diketahui bahwa orang yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm itu termasuk dalam
kategori tinggi badan yang pendek. Untuk orang yang memiliki tinggi badan yang berkisar antara 160 cm sampai 170 cm, itu termasuk dalam kategori tinggi badan yang sedang. Dan untuk orang yang memiliki tinggi badan di atas 170 cm, itu termasuk dalam kategori tinggi badan yang tinggi. Selanjutnya kita akan menganalisis cross-tab atau tabulasi silang hubungan antara percentil growth of umur dengan percentil growth of tinggi badan. Caranya dengan mengklik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian pilih cross-tab. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk row diisi dengan percentil growth of umur, dan untuk kolom diisi dengan percentil growth of tinggi badan. Kemudian klik statistik, centang chi-square, karena untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Setelah itu klik continue, lalu klik cell, kemudian pada bagian percentage centang row, kemudian continue. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian muncul hasil output seperti ini. Agar dapat dipahami, maka kita harus bisa membaca output tersebut. Maka dari itu, mari kita baca terlebih dahulu dari hasil outputnya tersebut. Pada bagian pertama, yaitu Case Processing Summary, terdapat 25 data yang semuanya diproses dengan tidak ada data yang missing, sehingga dapat dikatakan tingkat validitasnya 100%. Pada bagian kedua, yaitu cross-tab antara umur dengan tinggi badan yang memuat hubungan di antara kedua variabel, bahwa orang yang berusia muda berjumlah 12 orang dengan total 100%. Yang terdapat 4 orang dikategorikan memiliki tinggi badan yang pendek dengan presentase 33,3%. Kemudian 7 orang yang dikategorikan memiliki tinggi badan yang sedang dengan presentase 58,3%. Dan 1 orang yang dikategorikan memiliki tinggi badan yang tinggi dengan presentase 8,3%. Sedangkan orang yang berusia tua berjumlah 13 orang dengan total persentase 100%. Yang terdapat 4 orang dikategorikan memiliki tinggi badan yang pendek dengan persentase 30,8%. Kemudian 2 orang yang dikategorikan memiliki tinggi badan yang sedang dengan persentase sebesar 15,4%. Dan 7 orang yang dikategorikan memiliki tinggi badan yang tinggi dengan persentase sebesar 53,8%. Sehingga dapat diketahui total dari masing-masing kategori tinggi badan, yaitu orang yang memiliki tinggi badan yang pendek berjumlah 8 orang dengan jumlah persentase 32%. Kemudian untuk orang yang memiliki tinggi badan yang sedang berjumlah 9 orang dengan total persentase 36%, dan orang yang memiliki tinggi badan yang tinggi berjumlah 8 orang dengan total persentase 32%, sehingga total keseluruhannya yaitu 25 orang dengan total persentase 100%. Pada bagian yang ketiga, yaitu chi-square test, apabila dilihat dalam asymptotic significant to side, terdapat nilai sebesar 0,027. Nilai ini yaitu nilai 0,027 lebih kecil dari nilai 0,05, yang artinya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan tinggi badan seseorang. Nah, kurang lebih seperti itulah cara pengerjaan statistik deskriptif yang berbentuk cross-tab atau tabulasi silang.